Di Gurun Kalahari, suatu pedalaman negara Botswana di Afrika bagian selatan, hiduplah sekelompok suku yang tak pernah tersentuh oleh kehidupan manusia modern dari luar. Kehidupan mereka sangat tentram dan damai. Tak ada permusuhan dan perselisihan di antara mereka. Mereka juga tidak pernah berbuat kasar pada sesama. Suku ini adalah suku Bushman. Mereka ini betul-betul masih primitif. Lalu, kita berpindah ke sebuah kota yang berjarak 600 mil di selatan Gurun Kalahari. Terdapat kehidupan modern peradaban manusia yang 180 derajat sangat kontras dengan kehidupan suku Bushman. Perkenalkan, dia adalah Thompson. Dia bekerja di sebuah kantor berita di kota itu. Dia diberi sebuah artikel untuk diterbitkan di sampul berita. Artikel itu berisi tentang masalah kekurangan guru di negara Botswana. Selang beberapa hari, Mbak Thompson memutuskan untuk menjadi guru relawan dan pergi ke Botswana. Kembali ke suku Bushman. Pada suatu hari, mereka mendapat sebuah botol cola yang terjatuh dari langit. Botol itu sengaja dibuang pilot yang lagi melintas di tempat mereka. Tapi, mereka mengira botol itu adalah pemberian dari dewa. Satu persatu suku Bushman menggunakan botol itu untuk kebutuhan sehari-hari. Botol itu sangat berguna dan bermanfaat untuk pekerjaan mereka. Tapi, karena hanya ada satu, mereka saling memperebutkannya. Hal itu membuat mereka saling bermusuhan dan mereka semua menginginkan botol itu. Mereka jadi tak akur karena botol cola itu. Lalu, kepala suku Bushman yang bernama Si memutuskan untuk membuang botol itu. Dia mencoba melempar botol itu ke atas langit. Karena dia berpikir kalau botol itu adalah pemberian dewa dari langit. Jadi, dia berniat mengembalikannya. Tapi, botolnya jatuh lagi dan mengenai kepala anaknya yang bernama Dani. Tuan Si mengubur botol itu di tempat yang jauh dari rumah. Saat malam hari, seekor hyena mencium bau darah di botol cola tadi. Kemudian, hyena itu mengambilnya. Namun, seekor babi hutan mengejar hyena itu, sehingga dia lari dan menjatuhkan botolnya. Pada keesokan hari, Dani menemukan botol itu. Adiknya Toma yang melihat botol itu juga ingin meminjamnya. Mereka saling berebut. Lalu, Dani memukul Toma dengan botol itu. Tuan Si yang melihat lantas langsung melempar botol itu. Malamnya, mereka duduk melingkar di perapian dan merenung. Mereka berpikiran kalau dewa mengirimkan benda yang jahat pada mereka. Kemudian, Tuan Si memutuskan untuk membuang botol itu ke ujung dunia. Esok harinya, dia berpamitan dengan warga serta keluarganya untuk berangkat membuang botol itu. Berpindah 2000 km ke utara di negara bagian Birani. Sekelompok pemberontak menyerang kantor menteri dan membunuh setengah dari dewan menteri yang ada di sana. Para pemberontak itu adalah geng Samboga. Mereka lalu kabur menuju negara Botswana. Lalu, kita kembali ke Botswana. Nah, ini adalah Andrew. Dia aktivis pecinta lingkungan yang sedang melakukan penelitian di Botswana. Yang satu ini namanya Mpudi. Dia lagi ngebenerin mobil Andrew yang rusak. Tak lama, datang seorang pendeta yang meminta tolong Andrew untuk menjemput Mbak Thompson yang baru tiba di Botswana. Kemudian, Andrew berangkat dengan mobilnya yang masih setengah rusak tadi. By the way, mobilnya ini remnya blong, dan mesinnya harus tetap nyala. Jika mati, mobilnya nggak bisa nyala lagi. Di sepanjang perjalanan, hal konyol dan bodoh terjadi.
Tak lama, dia bertemu dengan Mbak Thompson dan mengantarnya menuju desa. Anyway, Andrew ini suka salting dan kadang jadi rada bego kalau di depan cewek. Saat menyeberangi rawa, mobilnya mogok. Dia memutuskan untuk bermalam di pinggir rawa bersama Mbak Thompson. Keesokan hari, di perjalanan, Tuan Si bertemu orang terjelek yang pernah dia lihat. Kulitnya pucat seperti ulat, rambutnya panjang putih seperti orang yang sudah tua, dan badannya besar. Ternyata orang itu adalah Mbak Thompson. Tuan Si berpikir orang itu melakukan hal yang aneh dan ajaib. Dia mengira kalau Mbak Thompson adalah salah satu dewa. Tuan Si kemudian menemukan dewa yang lain. Ada api di tubuhnya, sebab mulutnya mengeluarkan asap. Dan itu adalah Andrew. Dia mencoba menyerahkan botol cola yang dibawanya, tapi Andrew tak mengerti bahasa Tuan Si. Kemudian datang satu lagi dewa yang menunggangi hewan aneh dengan kaki yang berputar. Dewa itu berbadan merah dan kepalanya biru, dan ada rambut di wajahnya. Ternyata itu Empu Di yang datang dengan traktornya untuk memperbaiki mobil Andrew yang mogok. Tuan Si terheran-heran melihat para dewa itu. Tapi lucunya, dewa itu tak bisa berbicara padanya. Suara mereka juga terdengar seperti monyet bagi Tuan Si. Kemudian Empu Di menyadari kalau Tuan Si ini adalah suku Bushmen. Dia lalu berbicara dengan Tuan Si dengan bahasa Bushmen. Tuan Si berkata kalau dia mau menyerahkan botol itu pada mereka karena dia tak membutuhkannya. Empu Di lalu menjawab kalau dia tak menginginkan botol itu. Dia menyuruh Tuan Si untuk membuangnya sendiri. Tuan Si lalu pergi. Dia sangat kecewa karena para dewa sangat keterlaluan menyuruhnya membuang botol itu dari bumi sendirian. Dia bahkan ragu kalau mereka adalah dewa. Singkat cerita, keesokan hari mobil Andrew yang masih mogok diderek traktor Empu Di. Saat di tengah perjalanan, seorang pria yang bernama Jack menjemput Mbak Thompson supaya bisa cepat sampai di desa. Di sisi lain, Tuan Si yang lapar memanah kambing ternak orang. Dia lalu ditangkap polisi karena ulahnya itu. Kemudian, dia disidang oleh hakim. Pengadilan menyewa Empu Di untuk menjadi penerjemah Tuan Si supaya bisa membela diri di persidangan. Pada akhir sidang, Tuan Si diputuskan bersalah dan dia diberi hukuman kurungan 3 bulan. Empu Di lalu menceritakan hal itu ke Andrew. Dia merasa kasihan pada Tuan Si yang seorang suku Bushmen. Empu Di bercerita bahwa dulu dia pernah diselamatkan suku Bushmen karena dia hampir mati dehidrasi saat pelariannya dari tentara Inggris pada masa penjajahan Inggris di Botswana. Keesokan hari, Empu Di bersama Andrew pergi ke penjara untuk membebaskan Tuan Si. Singkat kata, Tuan Si dilepaskan dari penjara dan menjadi tahanan kota yang bekerja untuk Andrew dan Empu Di. Jack yang kehilangan tamunya meminta tolong Andrew untuk meminjam Tuan Si guna melacak tamunya yang hilang dikejar singa. Bukannya ketemu, hal konyol malah terjadi. Di sisi lain, geng Samboga yang terpojok mampir ke sekolah tempat Mbak Thompson mengajar. Samboga dan kroco-kroconya lalu menyandra murid, warga, serta Mbak Thompson. Polisi yang datang tak berani berbuat apa-apa. Samboga dan anak buahnya kemudian pergi bersama para sandera menuju timur ke Motambe. Mereka melarang para polisi mengikuti mereka. Setiap 2 mil, polisi harus menyiapkan makan di jalan untuk mereka. Kemudian, Andrew mengajak Empu Di dan Tuan Si untuk melakukan observasi hewan di sebuah tebing.
Setibanya di tebing, mereka mengamati daerah sekitar dengan teropong. Awalnya, Andrew menghitung jumlah hewan yang ada di sekitar. Lalu, saat teropong bergeser, dia melihat sekelompok anak-anak serta orang dewasa yang berjalan melingkar bersama-sama. Seperti terlihat ada yang tak wajar. Kemudian, seorang sandera pergi ke tebing dan bertemu Andrew dan kawan-kawan. Dia memberitahu Andrew kalau mereka sedang disandera oleh geng Samboga. Andrew lalu menyuruh Tuan Si menyamar dan pergi ke para sandera untuk melumpuhkan para geng Samboga dengan panah bius. Saat tiba, Tuan Si memanah satu persatu geng Samboga dengan panah jarum. Semuanya berjalan sesuai rencana. Lalu, dia kembali ke tempat Andrew. Tapi, Tuan Si melewatkan 2 orang geng Samboga yang lagi main kartu di balik tebing. Mbak Thompson dan anak-anak mencoba kabur, namun 2 orang geng Samboga tadi menyadari mereka. Tak lama, Andrew sampai dan mencoba menangkap satu persatu geng Samboga yang masih tersisa. Sesaat kemudian, Jack dan para polisi tiba. Andrew memberitahu mereka apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia pergi mengejar mobilnya yang berjalan mundur karena ulah Tuan Si. Jack lalu memanggil para sandera dan mengatakan kalau situasi sudah aman dan mereka boleh keluar sekarang. Pada saat itu, seolah-olah Jack-lah yang menjadi pahlawan dan menyelamatkan Sandra. Padahal sebenarnya Andrew yang melakukan itu semua. Andrew kemudian memutuskan kembali ke perkemahan bersama Empu Di dan Tuan Si. Setibanya mereka, Tuan Si berpamitan ingin pergi untuk melanjutkan misinya membuang botol cola yang jahat. Setelah itu, Andrew pergi ke tempat Mbak Thompson. Dia ingin menjelaskan bahwa sebenarnya dia orang yang normal. Dia hanya salting dan jadi bego kalau di depan wanita, apalagi wanita yang dia suka. Mbak Thompson tertawa mendengar itu. Dia mengerti apa yang dikatakan Andrew. Ternyata dia juga menyukai Andrew. Mereka lalu jadian. Berpindah pada Tuan Si. Setelah berjalan berhari-hari, dia berpikir bahwa dia tak akan menemukan ujung dunia. Namun, pada suatu hari dia menemukannya dan membuang botol jahat yang dibawanya. Misinya pun sukses. Singkat cerita, Tuan Si telah kembali di rumah dengan bahagia. Dan tamat.